Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu cuma ingin mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan ya. Untuk itu, tetap gunakan dan patuhi prokes yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mungkin lebih baik diawali dengan doa ya. Tolong Yeni pimpin doa. Baik, Bu. Ya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa cukup. Ya, terima kasih ya, Yen. Ya, Bu. Sekarang silakan isi absen yang telah Ibu kirimkan ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Itu, Bu, tentang dampak pendudukan Jepang, Bu. Ya, betul sekali, Desti. Ada yang bisa mengingatkan Ibu kebijakan Jepang di bidang pendidikan yang masih digunakan di Indonesia saat ini? Lama belajarnya, Bu. Kalau di SD itu 6 tahun, kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Bu. Ya, benar sekali, Yeni. Kamu memang pintar. Tolong ya teman-teman yang lain supaya mengikuti Yeni ya. Itu Fran, jangan cuma diam-diam saja ya, Fran. Ikuti kemana, Bu? Ini tuh ngikut saya tuh, Bu. Ya, ini, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Berbicara mengenai masalah Jepang. Jepang itu kan adalah bangsa terakhir yang menjajah Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Nah sekarang pertanyaannya Ibu, Indonesia merdeka itu kapan sih? Atau kapan sih Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya? Holmes, jangan cuma main-main di situ, Holmes. Jawab. Ya, maaf, Bu. Bisa diulang, Bu. Pertanyaannya Ibu Holmes. Makanya jangan main-main ya, Holmes. Maaf, Bu. Hilang Kapan? Bu. Oh ya, saya ulangi Holmes. Kapan sih Indonesia merdeka? Tahun 1945, Bu. Tanggal berapa? Jangan cuma tahunnya, Holmes. 17 Agustus, Bu. Pintar, ternyata Holmes itu pintar. Walau. Terima kasih ya Holmes. Kasih, Bu. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama kita harus menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisis proses perumusan teks proklamasi. Dan yang ketiga, kita juga harus menganalisis proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, kita menyajikan dalam bentuk karya tulis ya. Kemudian di dalam pembelajaran ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok penilaian. Ibu akan menilai tentang keaktifan kalian, kemudian bagaimana ketepatan kalian menjawab pertanyaan dan respon ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran atau sebelum Ibu memperlihatkan slide, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 ketuanya Arif, kelompok 2 ketuanya Yeni, kelompok 3 ketuanya Yogi ya. Yang lain silahkan pilih kelompok yang mana yang kalian senangi. Yang cantik ya silahkan gabung ke Yeni.
Kalau mau ganteng-ganteng, silahkan gabung ke Yogi. Kalau mau kalem, silahkan gabung ke Eris. Bu, Oke. saya mau yang ganteng-ganteng aja lah, Bu. Nah, silahkan. Pilih yang mana suka, Desti. Saya mau ke Yogi aja Bu, soalnya Yogi ganteng Bu. Ya, oke. Tunggu ya, Ibu tampilin slide dulu ya. Tolong perhatikan ya slide yang Ibu bagikan. Apakah sudah terlihat anak-anakku sekalian? Ya, oke. Silahkan perhatikan. Ini gambar apa kira-kira, Desti? Peta, Ibu, peta letak Rengas Dengklok itu. Ya, benar sekali, Desti. Jadi ini peta Rengas Dengklok ya. Kemudian di sini ada gambar antara Bung Karno atau golongan tua dan golongan muda sedang melakukan perundingan. Kemudian ini yang kedua gambar apa kira-kira? Saya Bu, Yogi, silakan. itu gambar perumusan teks proklamasi. Ya, benar sekali Yogi. Yogi memang selalu pintar dari dulu. Ayahnya dulu tadi jawab Bu, bukan dia. Tidak, Yogi maaf. nyontek itu, Bu. Tidak sebenarnya. Nyontek? Gimana nyonteknya? Nyontek sama Isah Bu. Ya, kalau ini yang ketiga bergambar apa? Fran, Itu Bu, Itu pembacaan gambar teks proklamasi. pembacaan teks proklamasi Bu. ya pintar sekali. Jadi ini yang ketiga adalah pembacaan teks proklamasi. Nah, sekarang kan kita akan membahas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali oleh peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang pernah mendengar apa sih itu Rengas Dengklok? Saya Bu, Ya, itu perbedaan pendapat antara golongan tua dengan yang muda Bu. ya Kalau pintar yang sekali. muda pengen cepet-cepet supaya Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kalau golongan tua tidak ingin cepat-cepat Bu, pengennya dibicarakan dulu dengan Jepang, begitu Bu. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Saya Bu. Saya Albert. Itu tadi supaya golongan tua itu tidak dipengaruhi Bu, dipengaruhi oleh Jepang, menyangkut mengenai bagaimana kita untuk merdeka Bu. Ya, betul sekali Holmes. Kenapa peristiwa Rengas Dengklok terjadi agar Soekarno-Hatta tidak mendapat pengaruh oleh Jepang dan mendesak proklamasi agar segera dilaksanakan ya anak-anakku sekalian. Ya Bu. Kemudian Pintar kan, Bu? kapan sih? Ya, pintar sekali Holmes, ganteng pula. Senang deh Oke. Uji. Ya, kangen. Kapan sih peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Fran, jawab dong, Fran. Ya Bu, Kapan, Fran? belum 17 Agustus Bu. Ya, ada yang mau menambahkan? Jawabannya, Fran, sudah benar. Tapi agak-agak miring sedikit. Saya Bu, Oke. Lagi dulu. Kenapa? 15 Bu. 15? 15 Agustus. Ada lagi yang mau memperbaiki? 16 Agustus Bu. Nah, pintar Yuji. Jadi kira-kira siapa saja tokoh yang terlibat pada peristiwa Rengas Dengklok? Ada yang tahu atau pernah dengar? Itu dong tua Ya Bu, Golongan saya Bu. ada Soekarni, ada siapa lagi ya, lupa Bu, cuman itu yang tahu. Ya bagus Karol. Kalau dari golongan muda ada Soekarni, ada Sayuti Melik, Wikana. Kemudian Nah, Darwis. ya pintar sekali. Kalau dari golongan tua itu ada Soekarno, Hatta, kemudian ada juga Ahmad Subarjo ya.
Kemudian Bu, tapi saya nggak ikut Bu ya. apa? Tapi saya nggak ikut Bu Kenapa, ya. Rif? Saya nggak ikut Bu. Nggak ikut Maksudnya, Rif? golongan saya nggak ikut golongan muda Bu. Bu, dia udah tua, Bu. Enggak kok. Betul Enggak kali kok, tuh. enggak kok. Oke, sedikit. Baik, Ibu lanjutkan ya. Jadi selama Soekarno-Hatta berada di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo ini mencari kabar dari Soekarno-Hatta. Setelah mendapat kabar bahwa Soekarno-Hatta itu berada di Rengas Dengklok, makanya dia bergegas ke Rengas Dengklok. Andai ada pesawat, andai ada jin, mungkin dia menghilang ke Rengas Dengklok. Setelah melihat slide yang Ibu bagikan dan penjelasan singkat dari Ibu, apakah ada pertanyaan tentang yang kalian lihat dan dengar? Saya Bu, Ya, Yogi. tadi saya melihat gambar, kenapa kok 3 orang itu saja yang merumuskan teks proklamasi Bu, yang lainnya kemana? Oke, ada yang Di bisa luar jawab. itu. Jadi, Frank, tolong jawab pertanyaannya Yogi. Kenapa katanya cuma 3 orang, yang lainnya kemana? yang lainnya main gitar di teras, Bu. Main gitar itu bukan generasi milenial, dia itu adalah orang-orang yang peduli dengan kemerdekaan keberpihakan karena mereka itu dipandang memiliki ideologi ya. Kemudian silahkan diamati LKPD yang Ibu berikan. Yang pertama itu kan di situ disajikan gambar dengan materi tentang perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Jadi tolong kelompok 1 silahkan jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Kemudian kelompok 2, siapa tadi kelompok 2 ya ini ya? Tolong dijawab ya Jen. Soal nomor 2 kelompok 3 tolong dijawab juga. Soal nomor 3 ya Nak ya. Ya Bu. Untuk menjawab soal yang ada pada LKPD, silahkan gunakan buku paket serta bahan ajar yang telah Ibu berikan. Kalian juga bisa mencari jawaban atau dari internet ya. Ya Bu. Ya, Bu. Siap Bu. Udah Bu. Sudah Bu. Oke. Sekarang silahkan presentasikan materi yang pertanyaan yang telah kalian jawab ya. Baiklah, untuk kelompok 1 langsung saja saya persilahkan. Sudah Bu. Saya ya Bu, Ya. presentasinya sudah selesai. Oke, bagus sekali Caroline. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya. Ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Holmes. Sekarang kita pindah ke kelompok 3, Francia. Ya, Bu. Nah, ini Bu, hasil presentasinya, Bu. Oke, kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Oke, jadi proses diskusi kita hari ini berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih ya anak-anakku sekalian atas antusiasme dan semangat dari kalian. Setelah mengikuti diskusi ini, sekarang silahkan lihat grup WA. Ibu sudah kirimkan kuis. Silahkan dikerjakan ya Nak, selama 3 menit. Ya, Sulit Bu, sulit. Nggak kok, itu udah dijawab tadi di awal. Alhamdulillah, terima kasih karena evaluasi kalian sudah masuk ya. Saya lihat di sini Desti mendapat nilai yang paling tinggi. Terima kasih ya Desti. Hore. Yeay. Saya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau nanya, apa sih yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan tentang materi kita hari ini? Atau masih ada yang kalian kurang pahami? Ibu kira Tidak jelas, Bu.
Ya, terima kasih ya. Memang kalian ini kelas 11 pintar-pintar. Ya, Bu. ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Bu, hari ini kita belajar tentang peristiwa proklamasi dari Rengas Dengklok sampai pembacaan teks proklamasi dan penyebaran berita proklamasi. Ya, benar sekali. Jadi proklamasi itu diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok, yakni pengamanan Rengas Dengklok dengan tujuan mencegah mencegah agar mereka tidak mendapat pengaruh dari Jepang tentang pelaksanaan proklamasi. Kemudian pelaksanaan atau perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda yang dirumuskan oleh 3 orang, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan yang ketiga, pelaksanaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 ya nak. Baiklah, Ibu harap di rumahnya kalian mempelajari tentang pembentukan kelengkapan NKRI ya. Dan minggu depan kita bahas itu. Ya Bu. Bu, udah bel pulang Bu. Ya Bu. Kita berdoa dulu, masa nyerobos pulang aja. Ya. Tolong Holmes ya, bikin doa. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk menyudahi pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini ya nak. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to